jumlah ayatnya 135 ayat. Terus dinamakan surat Toha. Ini salah satu gali termasuk nami Nabi, salah satu nami saking baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malih ulama tafsir menyebutkan Toha ayya rojul, wahai orang laki-laki. Jadi Toha ini artinya ya rojul, wahai orang laki-laki. Jadi bermacam-macam perbedaan pendapat tentang masalah makna daripada Toha. Dinamakan surat Toha biasanya rata-rata ini ulama, jumhur ulama ini mengatakan nama ini salah satu nama daripada nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk surat Toha ini diturunkan sebelum Islamnya Umar bin Khattab. Fasbir wa qila illa fasbir ala ma yaqulun. Jadi surat ini diturunkan sebelum Islamnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islamnya sebab membaca surat Toha. Jadi keislamannya Umar bin Khattab ini disebabkan mendengarkan ayat yang terkandung dalam surat Toha. Jadi hati dari Sayyidina Umar ini tersentuh mendengar kandungan yang terdapat dalam surat Toha. Jadi orang yang gak ada hidayah saking Allah, ayat per ayat ini mampu meningkatkan kualitas iman. Ketika keluar panjenengan kali Allah, hati ini diparingi lemah lembut dari Allah, hati ini diparingi tambahan yasroh sodrohu lil Islam, hati keluar panjenengan dibuka kali Allah, maka setiap mereng ayat, setiap mereng nasihat pasti niku akan mendapatkan atau akan menjadikan peningkatkan iman takwa ini dumateng Allah. Dan termasuk Sayyidina Umar, termasuk Umar bin Khattab ini mireng salah satu ayat daripada surah Toha ini, langsung hatinya tersentuh. Yang dulunya murka, yang dulunya keras, yang dulunya marah ketika mendengar orang-orang mengikuti Muhammad, ternyata keluarganya piyambak katut. Mereng bacaan ayat yang dibaca oleh keluarganya, di antara salah satu ayat surah Toha ini, Sayyidina Umar langsung luluh hati. Jadi pun ini angsal hidayah. Dan mungkin keluaran panjenengan sedoyo, setiap mereng kandungan ayat, ini uang nyampe no ayat Quran, ini uang nyampe no nasihat. Jadi tidak dipandang keluaran panjenengan. Mugi-mugi hati keluaran panjenengan sakit tersentuh dan sakit meningkatkan iman takwa di dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Jadi tidak dipandang, itu hati. Kanten nopo, kanten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa saat dari Islamnya Umar bin Khattab, saat dari Islam ini dia. Rasulullah ini dakwai singitan. Jadi Islam ini perlu kekuatan, perlu orang-orang yang berani. Ini memang keagamaan ini agamanya Allah. Tapi lek wong sing nyekel kok lemas kabeh. Jadi agama ini gak duwe wibawa. Jadi sing dijaluk Rasulullah, disuwun Rasulullah ini enten kalih. Lek boten Abu Jahal, Abdul Hakam. Lek boten Abu Jahal sing masuk Islam, kudune Sayyidina Umar. Itu selalu disuwun oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sing dipilih oleh Allah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dengan keislamannya Umar ini, jadi orang-orang Islam itu mulai berani menampakkan dirinya, mengakui bahwa dirinya telah masuk Islam.
Ini luar biasa nih Sayyidina Umar. Jadi ketika penduduk Mekah ini kata hijrah mawon itu sulit. Jadi orang-orang Mekah niku ketika masuk Islam, ketika diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah, daripada hijrah niku mawon sulit, dihalangi. Jadi tadi pindah niku mawon dihalangi. Napa malih kate kate nunggu kados ngoten iki dirwet luar, masyaallah. Makanya enten namanya masjid napa namanya teng daerah Mina, Masjid Bai'ah, Masjid Bai'ah. Bayang dari Mekah, kate baiat masuk Islam kok Madinah mawon itu dibaiatnya teng daerah Mina. Datang niku enten masjid singitan. Jadi mlebu. Teng daerah Mina niku enten masjid mlebu. Terus ngantos saniki masjid tasih wonten dinamakan Masjid Bai'ah. Jadi setiap orang-orang yang baiat masuk Islam kepada Rasulullah SAW dibaiatnya teng Mina. Dari golongan Ansor, dari Madinah berrombongan dugi teng Mekah dengan apa namanya? Dengan boten terang-terangan singitan budale teko Madinah niku terus dibaiat daerah Mina. Lah Sayyidina Umar ini boten. Dan ketika Sayyidina Umar masuk Islam sedoyo, kalau Islam itu memang benar, kenapa kita harus takut? Kata Sayyidina Umar. Itulah sifat pemberaninya Sayyidina Umar. Walaupun nyanyi wong nek dereng mlebu Islam atau boten usah nyanyi wong nek dereng rajin ibadah. Khawatir sing dinyek, sing boten rajin niku giliran pas rajin tibake moro-moro paling ngarep, paling kuat. Kan sering orang panjenengan Islami mulai sing cilik tapi pancen mawon gak enek peningkatan. Enek sing nembe mlebu Islam tapi langsung berani berkorban. Kata dulu contohnya. Kata Allah sallallahu Muhammad. Dan Sayyidina Umar ini ketika orang-orang hijrah itu dituntut di Sayyidina Umar. Liyane hijrah singitan. Gowo sango singitan, metu teko omahe singitan. Sayyidina Umar disampaikan. Umar bin Khattab hari ini atau hari Senin, hari kapan, tanggalnya disebut, jamnya disebut, lewat jalan ini disebut. Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah. Mungkin jam ini saniki, sing kan dereng jam songo disebut, jalan ini disebut. Bagi lewat Arjosari, Mupakti Sriyin kayak ngoten itu disebut. Sedoyo ini disebut. Sapa wong sing pengen ngalani. Lek gak pengen bojone jadi rondo, anake jadi yatim jadi Umar. Jadi terang-terangan hijrah ini Sayyidina Umar. Nanti pancen berani pemenang. Jadi dia ini sing ngalangi Sayyidina Umar ketika hijrah. Lek dia ini dihalangi kabeh. Hartane dirampas, enek sing dipateni. Enek sing boten nyango napa-napa teng Madinah. Sing penting lolos. Jadi semua hartanya diserahkan. Tapi lek Sayyidina Umar malah diumumno gak enek sing ngalangi. Jadi kehebatannya Sayyidina Umar termasuk sebabnya Sayyidina Umar masuk Islamnya fadilah membaca surah Toha. Bahkan hadis Al-Qurtubi itu disebutkan fadilah yang mau surah Toha. Fadilah yang memiliki disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sebelum 2000 tahun sebelum Quran ini diturunkan, 2000 tahun sebelum Quran ini diturunkan, maka Allah selalu membaca surah Toha. Kata kemudian terberita surah kan, selalu dibaca oleh Allah. Jadi selalu Allah ini membaca surah
Quran ini selalu dibaca dan didengar oleh para malaikat. Jadi lantunan Allah membaca surah Quran ini, termasuk surah Toha ini, didengar oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan. Luar biasa tuba, kata malaikat. Tuba sungguh beruntung orang yang diturunkan ayat Quran ini kepada umat tersebut. Jadi kata malaikat, ini 2000 tahun sebelum Quran diturunkan ke muka bumi. Jadi ayat-ayat Quran ini pun wonten. Jadi rancangan Allah ini pun wonten. Ini menungso, ini kulolan panjenengan, ini pun wonten rancangan. Termasuk kalimat Quran ini pun sedoyo pun wonten, bahkan sudah menjadi wiridan, sudah menjadi bacaan Allah setiap waktunya. Bahkan sering mireng, para malaikat ini sering mireng, ya Allah Toha. Karena ini salah satu ustaz ngamalaken yang lek pingin ngimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca surah Toha. Ini salah satu fadilah surah Toha. Jadi kandungan ini termasuk wau yang menjelaskan ketika Allah selalu membaca sebelum diturunkan ke muka bumi. Surah Toha itu 2000 tahun sebelumnya sudah menjadi bacaan, sudah sering dibaca oleh Allah dan didengarkan oleh para malaikat, dan malaikat selalu memuji tuba. Sungguh beruntung orang-orang yang diturunkan surah Quran ini nantinya. Bahkan orang yang menghafalnya, orang yang membacanya, dan orang yang menjaga, yang mengamalkan apa yang ada dalam kandungan surah Toha. Tapi kalau panjenengan dijak ngapal surah Toha ini rasa-rasa cukup wakili surah Yasin aja. Bahwa sholli ala Muhammad. Bila saat ini yang ngapal Quran itu kurang begitu berharga. Tapi ketika benjing Quran ini kayak kendodol temenan, maka luar biasa Allah akan memberikan kemuliaan, luar biasa Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan, kemuliaan ini melebihi kemuliaan orang-orang yang mulia di dunia. Sinten sing mulia di dunia? Di paling para raja atau tamu ini raja atau yang diberi penghargaan oleh raja. Lebih jing tiang sing Quran ini enek teng dodo ini, enek teng ati ini, diamal lo temenan Quran ini, maka Allah yang akan memberikan kemuliaan. Sinten sing lebih hebat teko Allah. Ini jaminan kangge tiyang sing ahli Quran. Ini fadilah, salah satu fadilah daripada surah Toha. Oh, ini cerita asbabun nuzul, ya Allah surah Toha ini diturunkan. Terus di sisi yang lain, asbabun nuzulnya surah Toha ini, Nabi Muhammad ini saat derenge surah Toha itu turun, Nabi Muhammad semalam ini ibadah terus, susah. Jadi selesai Nabi Muhammad memikirkan dakwahnya tidak berjalan di kota Mekah. Tanggundi-gundi diusir, tanggundi-gundi ditolak, tanggundi-gundi lek dakwah mendapat musibah. Jadi ancam oleh mangan, malah diembargo, tidak oleh belanja. Jadi orang yang masuk Islam ini selama 2 tahun tidak oleh bermuamalah dengan orang Mekah. Bayar selama 2 tahun. Jadi orang masuk Islam ini sulit mangan, sulit. Jadi tambah parah. Hari Rasulullah ini supaya lepas dari kesulitan itu, ibadah ini semangat. Jadi Rasulullah ini semalam ibadah tidak keren. Saking kesel Rasulullah ibadah ini si kiri setunggal si ditambah. Setunggal kayak istirahat. Setunggal kesel, setunggal sini diangkat itu baru ditambah. Si setunggal diangkat. Ini selama setiap malam. Saat ini surah Toha ini tuh. Paham maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ini surah Toha ini diturunkan oleh Allah.
Nabi Muhammad ini dakwahnya tidak lancar. Dakwahnya setiap menyampaikan agama, setiap mengajak orang lain masuk Islam, semuanya mendapatkan penolakan. Sedoyo nolak, sedoyo mangkel, sedoyo murid-murid, bahkan musuh Nabi. Gak ini hasil. Dan Nabi Muhammad susah. Saking susah Nabi Muhammad ini beribadah kepada Allah. Saben bunyi ini, sikil ini. Jadi singkat sikil setunggal. Singkat saking kesel sing setunggal. Baru lekon mantun sikil sing istirahat itu disalam. Dan itu sing Nabi ini sikil Nabi Muhammad ibadah sampai apa? Itu susahnya Nabi Muhammad menyampaikan ayat per ayat Quran ke penduduk Mekah. Dikira bulan panjenengan gampang masuk Islam zaman Ziyad. Jadi sulitnya luar biasa. Malah di bulan panjenengan nikmati temenan, diparingi nikmat iman, diparingi nikmat Islam jadi pun ngantos disia-siakan. Pungan tos bulan panjenengan meremeh no ayat per ayat sing enek teng Al-Qur'an. Ari nopo? Ketika Nabi Muhammad setiap malam ibadah kesene kados ngoten. Sikil santos diangkat saking kesene terus mantun ngoten pun mantun sing setunggal kesel sing setunggale diutameng setiap malam. Ari turunlah surah Toha. Turunlah surah Toha. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad ini tambah dikei mukjizat dari Al-Quran, malah tambah yang sarakno awal. Jadi dengan sebab turunnya Quran Muhammad tambah sengsara. Padahal Al-Quran bukan menyengsarakan orang, tapi justru Al-Quran adalah memberikan kesenangan, memberikan kabar gembira, dan memberikan kenikmatan. Nama saudara Muhammad. Bayang dong, lek mereka Quran ini buatan nikmat. Tidak akan mungkin Sayyidina Umar akan meninggalkan kebiasaannya pas ketika itu. Tidak akan mungkin kebiasaan Sayyidina Umar hartanya sedoyo ini dikorbankan demi Al-Quran, demi agama ini. Ini Quran. Maka diturunkanlah Quran ini supados menjawab bahwasanya Quran tidak memberikan kesulitan kepada orang. Seperti ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Aku menurunkan Quran kepadamu Muhammad litasqa, bukan untuk mempersulit. Litata'iba bima fa'alta ba'da nuzuli min tuli qiyamika bi sholatil lail. Jadi jangan engkau mempersulit. Jadi ojo terlalu. Jadi meskipun Quran panjenengan ibadah, tapi lek berlebihan nyiksa awake dhewe niki Allah nggih boten remet. Termasuk Nabi Muhammad ditegur kali Allah. Ora pun saking sulite Nabi Muhammad dakwah, Nabi Muhammad ibadah nyuwun teng pangeran, teng Allah sampai sikile niku wadep. Sikile diangkat setunggal. Mantu ngoten kesel disalamani hari turun lagi. Karena hari sangkaan kok tambah Quran menyengsarakan. I hope an nafsi. Ringankan dirimu Muhammad kata Allah. Karena engkau itu tugasnya hanya menyampaikan. Jadi gedumo riado riado. Tapi tidak boleh berlebihan. Litasqa ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Jadi aku menurunkan Quran kepadamu Muhammad bukan untuk mempersulit. Jadi setelah Quran surah turun, maka ringankan biasa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi tujuannya aku menurunkan Quran kata Allah. Lakin anzalnahu, tetapi aku menurunkan Quran itu tadhkirah, memberikan peringatan kangge tiyang sing wedi dumateng Allah. Jadi itu tujuan di Quran. Lek tiyang tambah wedi dumateng Allah, maka setiap Quran dibaca
maka iman kula panjenengan bertambah. Kira-kira iman kula panjenengan bertambah napa? Napa panjenengan? Bahwa saja Muhammad. Diwaca Al-Quran malah tambah suwe, tambah ngantuk, tambah pusing, tambah suwe, tambah gak husuk. Illa taqiyatan liman yahsha. Jadi turunnya Quran itu lek kangge tiyang sing wedi gitu, kada iman kepada Allah, maka itu akan berpengaruh. Makanya ketika hati kula panjenengan ini dumoni Nabi. Ketika hati kula panjenengan sudah mendengarkan nasihat, sudah kumpul di wong-wong soleh, sudah semua wirid dilakoni, tapi kok gak ini perubahan, maka minta kata Nabi, maka mintalah hati yang lain. Berarti hati kula panjenengan hati yang tidak diberikan kesuburan oleh Allah, hati yang mati. Naudzubillah. Jadi kula panjenengan wis ngaji, wis dikir, tapi tidak mampu memberikan yang terbaik, tidak mampu mengamalkan Al-Quran, bukan mampu niru nopo si kecil lah, sing dianjurkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kula panjenengan minta, ya Allah, hati kula niki bukan hati yang diridhoi panjenengan, maka gantilah hati yang sekiranya mendapatkan ridhoni panjenengan. Jadi niku salah satu doa. Maka pentingnya kula dan panjenengan gada ilmu ketika wis dikir ngaji tapi pancet boten saged ningkatno iman. Tapi pancet boten saged ninggalno kebiasaan jelek. Berdoa. Jadi kusinam ini kula dan panjenengan berusaha. Illa tadkiratan liman yasha. Tanzilan diturunkan. Quran itu diturunkan mimman khalaqal arda was samawati wal ula. Oleh zat yang menciptakan langit dan bumi. 7 langit, 7 bumi yang mati. Yang ulya, ulang ija dari jama'i lafaz ulya. Kabubro, lafaz kubro. Kabaroh kubro, dijama'i kubro. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Siapa zat yang menciptakan 7 langit 7 bumi itu adalah Ar-Rahman, Allah yang bersifatan Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Jadi kisah noponan ini ulama tidak mau berdebat ke Imam Malik. Allah duduk di atas singgasananya. Jadi maknanya ini surah Al-A'raf itu nanti dibahas oleh ulama tafsir, termasuk tafsir ini, tafsir apa namanya Sawi ini, Qurtubi sedoyo telah membahas. Tapi surah Al-A'raf itu nanti. Ya, Imam Malik mengatakan orang yang bertanya tentang al-istiwa, orang yang duduk di singgasana, ya apa orang yang duduk di singgasana? Yang namanya Tuhan banyak raja duduk di kursi singgasana nih. Ya jangan perlu saya kebayang loh, kursi raja kayak ngoten, raja ini duduk ya pasti kayak ngoten. Tetapi oleh Allah kalau berjenengan kan boten sakit bayangan, sakit dirami. Ya. Makanya ulama termasuk Imam Malik ketika membahas Ar-Rahman 'ala 'arsyis tawa, orang yang mengimani, ya, orang yang mengimani tersebut wajib. Tapi bertanya tentang masalah ya apa caranya Allah duduk di singgasananya, itu adalah bid'ah. Kata Imam Malik, tidak usah bertanya. Ulang panjenengan kok kate takut niku. Ya oleh malaikat lungguh mawon ya bingung kan dijawab. Jadi menjawab tentang Allah lungguh teng singgasananya, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Jadi ini sinten maka perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama sunni yang lain. Kula Ibnu Taimiyah menggambarkan menafsiri ayat ini yo padha. Allah itu duduk di singgasananya sebagaimana
saya ini duduk di kursi. Tak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Nopo beda di sifat 20.000. Kodok, nopo namanya? Kodok, nopo namanya? 20 sifat 20.000. Wujud kita. Jadi Allah itu berbeda dengan yang dicipta dengan yang baru. Ini kan berbeda. Ini berbeda ulama. Jadi kersani. Kemudian panjenengan dari Imam Malik mawon memiliki iman terhadap Allah duduk di singgasananya, yaitu wajib percaya. Tapi untuk menggambarkannya ya nggak usah ditanya. Nggak mau caranya, ini nggak usah ditanya. Kayak Allah menciptakan langit, nggak mau caranya menciptakan langit. Nanti tanya ulama-ulama. Nggak usah ditanya, nggak usah dibahas. Nggak mau prosesnya penciptaan langit dan bumi. Kita tambah tambah pinter ulama-ulama. Yang membahas ini. Tambah bulat. Maka ini nggak usah dibahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan milik Allah apa yang ada di bumi wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahtas sarah. Dan apa yang ada di bawah. Sarah ini adalah lemah, bumi yang ketujuh. Jadi ditafsiri oleh ulama wa ma tahtas sarah. Ya awalnya menyatakan wa ma bainahuma wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah. Jadi milik Allah apa yang ada di 7 langit dan milik Allah apa yang ada di 7 bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Bayangno, le ulama nafsiri antara langit pertama ke langit kedua perjalanan 500 tahun. Ternyata langit bumi pertama ke bumi yang kedua bisa 500 tahun. 500 tahun. Nek jenengan boten percaya coba mawon gali. Kilo-kilo nemu boten puncak bumi. Nabi ditanya, ya Rasul, apa yang ada di bawah bumi? Air. Terus di bawah air, bumi mati. Di bawah bumi, batu. Di bawah batu, air mati. Ini pertanyaan ini, sahabat-sahabat ketika tentang ayat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah. Dan apa yang ada di bawah sarah, lemah. Ternyata ditafsiri bumi yang ketujuh. Apa yang ada, makhluk apa yang diciptakan oleh Allah ditempatkan di bumi yang ketujuh. Mulai panjenengan gak usah mikir dowo-dowo. Aku mau coha di simawon momen. Rasulullah ditanya, mari ini bumi air, mari air batu. Bayang lo batu saumbon ini bumi ini, saumbon ini. Mantul batu air mali, mantul air mali ini nopo. Ini ulo agni sak bumi. Di mantul di bulangit di bumi kelima. Itu yang ulo. Mantul modern ulo ini langsung di ini mana? Ini burung. Jadi bumi ini di atasnya burung. Dan burung ini apa? Ulo ini. Tentang siapa ini? Sekarang dengan roh hadis ini. Tentang Ibnu Katsir. Tentang Ibnu Katsir Nabi ditanya tentang masalah wa ma tahtas sarah. Dengan kayak pengen jelas nih. Makanya kalau tak gampang jelas ngoten itu cek boten jelimet. Ternyata kayak gawe penasaran. Ngopo mantul di bumi pertama, batu, mari air batu, air mali. Mari ngoten, ternyata ini hayawan kata Nabi. Jadi bumi ini di atas hayawan, terus hayawan ini nyambung ke neraka jahanam.
Taman. Jadi bumi ini niku teng inggile hayawan. Sak kulolan panjenengan wonten kathah ini. Ternyata enek teng dhuwure teng punuke ngene. Napa? Teng punuke ula, sing ula niki napa sirahe niku enek teng neraka jahan, teng neraka jahan. Niki kari nemplok arane. Niki tiyang lek badhe mlebu neraka. Jadi teng bumi sing paling ngisor, makanya ketika orang-orang arwahnya orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dinaikkan ke langit, terus langit tertutup, ada terjungkal ke langit, ke bumi ketujuh. Ke bumi ketujuh itu masuk hadis ini adalah langsung ditambahi oleh hayawan yang sudah siap menerkam. Yang berat yang apa sih? Sing nampani bumi, sing jadi napa nih bumi, tumpangane, sing jadi tumpangane bumi langsung nyambung ke neraka jahan. Iki makna daripada wa ma tahtas saro. Walati tadi masih lotani. Innal aradina baina kulli ardin walati taliyaha masirata sa'amin wal ulya min ala dhahihud qad iltaqata fawqis sama. Nah ini sing dinamakan kata Nabi, setiap bumi itu antara bumi satu dengan bumi yang lain perjalanannya 500 tahun, dan yang paling tinggi itu berada dhahihud napa maneh tang kegere napa iwak tang kegere iwak. Jadi bumi sing paling dhuwur niku tang kegere iwak. Lah iwak niki langsung menghadap Allah qol ita kotor fausama. Lambene iwak niki langsung nyampe teng langit. Kata Nabi wal hud ala sahra. Dan iwak niki enek teng atas waktu. Jadi seperti sini jelas bahwa bumi Nabi yang di yang lain mantun bumi air, mantun air waktu. Mari waktu terus ini iwak kayak ngoten. Iwalawah namanya nopo proses. Tapi lek pun meninggal insyaallah roh temenan. Desane iki wis mumet mikir kaya niku. Enggak nyambung. Ya bayang lho apa carane. Luar Robi ada, tapi di mana disebutkan walhud ala sahra wa sahra biyadil mulk. Sedangkan waktu ini di tangan malaikat. Jadi di tangan malaikat. Mantunodan wasanya sidnuri. Sedangkan langit bumi yang kedua napa hubungane langit napa angin. Bumi yang kedua sidnuri. Jadi napa kumpulane angin. Yang ketiga pihak jalan jahannam. Bumi yang ketiga niku watu-watu saking neraka jahannam. Sing keempat kibriat jahannam nopo? Tembagane neraka jahannam. Sing kelima hayat ulo ni jahannam. Jadi teng bumi. Makanya hufrat min hufratin niron. Jadi ketika arwah tidak diterima di langit, maka dilempar langsung ke bumi ketujuh, lalu dinamakan hufrat min hufrat ini. Kenapa? Karena sudah kumpul dengan kolo jengking, kolo tali ulo. Sing keenam, wasati safiha aqaribu jahannam. Ulo tali kolo jengking. Sing keempat dan sing ketujuh sakor. Ini kurang ini neraka sakor. Nah, ujubin, dan ini gambaran daripada bumi. Dan mungkin kulan panjenengan katos bahas ayat per ayat katos moten iki saged ningkataken ibadah iman, ibadah fardhu ing dumateng Allah pun ngantos kulan panjenengan ngelalekaken atau ngremehake ibadah fardhu. Amin ya robbal alamin. Kulan panjenengan terus kula mikir ketika masuk ke Masjid Nabi,
Kalau mikir kita masuk ke Masjidil Haram, kalau seandainya Rasulullah mengatakan aku tinggalkan bagi kalian adalah kedua tanah haram, padahal umatnya boten sedoyo mesti nyampe meriku. Seandainya pun nyampe meriku, begitu sulitnya bertemu dengan tempat-tempat yang mustajabah yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Makanya yang ditinggalkan oleh aku warisan Rasulullah bagi umatnya adalah Al-Quran. Tiang lek ingin sukses, tiang lek ingin selamat uripin, ya nyekel Quran. Tiang lek ingin lemah lembut hati ini, maka ngambil nasihat dari kematian. Nopo kok Nabi tidak mengatakan kudu nyampe teng tanah haram. Kanten meskipun nyampe teng mriku dereng mesti hati ini lemah lembut. Dereng mesti hati ini jadi iman. Malah justru kewalian. Kata tiang kecewa nyampe teng tanah haram. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah fasilitas, kata sing sambat, kata sing kesal, kata sing macam-macam. Bayang nanti yang nyampe tanah haram, terus si dirasa mau disambat, si dirasa mau kesal, si dirasa mau macam-macam. Tidak kebayang ya Allah Rasulullah SAW mengadakan ibadah. Ya, orang-orang Ansor umpamanya kalau wis kadung kata mengeluarkan harta, ya orang-orang Ansor, orang-orang sahabat-sahabat Ansor yang mengeluarkan hartanya, menerima orang-orang Muhajirin, mempersiapkan rumah mereka, mempersiapkan lahan untuk dijadikan makan setiap harinya. Berapa uang yang dikeluarkan oleh sahabat Ansor? Jadi yang saat ini krono wis budal umroh, budal haji teng mriku, krono fasilitas gak enak, sambate luar biasa. Bayang lo ketika sahabat-sahabat sien ketika hijrah. Niku luar biasa. Terus sing nomor kali mana? Sing nomor kali. Tiang masuk Masjid Nabawi, tiang masuk Masjidil Haram. Belum tentu tiang niku orang yang dibuka hatinya. Karena kenapa Masjidil Haram kali Masjid Nabawi atau saniki? Tambah ruwet dia kate masuk mari. Tambah kata malah gegeran. Kate masuk ke Masjid Nabawi ini lagi gegeran. Bayang mau masuk Masjid Nabi gegeran. Pingin ibadah ke Masjid Nabi, tapi gegeran. Rebutan luar biasa, tukaran luar biasa. Wow. Saking sulitnya. Ini orang sing boten ate semua. Kowe bayang ya Rasul. Jenengan iki lho bagi tempat jenengan mawon umat jenengan iki wis kebingungan. Ya apa benjing teng akhirat. Ya apa benjing teng akhirat kula lan panjenengan umat jenengan iki badhe matos pengin syafaat jenengan dalam keadaan kebingungan. Bayang orang yang sudah jauh-jauh nyampe Madinah. Niki tiyang boten sumerep lek niki makome Rasulullah. Boten sumerep boten dituduh. Ya no boleh keluar panjenengan boten enten tiyang sing bodoh. Maka Nabi sudah mewanti-wanti temenan keluar panjenengan. Sampeyan lek pengen kenal Allah, maka ikutilah aku. No boleh ikut Nabi adalah Al-Qur'an. Nama sholli ala Muhammad. Maka ini majlis kalau kami si temenan teng Masjid Nabi. Badhe masuk raga boten saged. Iktikaf lek dawis Abu Bakar atau Habib sinten Madinah. Habib Smith, Habib sinten pun. Habib Zaid bin Smith sing mukim teng Madinah sien tapi pun dilarang majlisnya. Niki dawuh sedaya Masjid Nabi niku adalah raudhah. Masjid Nabi niku raudhah. Masjid Nabi niku lha sing dibangun boten. Masjid Nabi niki pun didhawuhi oleh Nabi. Masjidku itu meskipun dibangun sampai nyaman itu tetap masjidku kata Nabi. Jadi meskipun sholat teng pelataran masjid itu, dia tetap sholat teng masjidnya Nabi. Saking penuhi tiang-tiang pengin jamaah teng Masjid Nabawi luar biasa, sulit sampai kate melepuh teng masjid sing asal.
Jadi kula panjenengan lek pengin mlebu teng mriku ya kudu awal. Nek pun awal kadang ya sik durung menangi. Sing penting boten usah nglarani tiyang itu. Lek sien badhe ngobrol teng rodo, jagongan teng rodo niku lek saged lek sien. Lek saniki kok ngerti jagongan nyawang ae angel. Ya Allah, rodo jenengan ya Rasulullah. Sulit luar biasa kados ngoten badhe panggi. Ya ngopo benjing kate panggi panjenengan. Tarik tambah sulit. Wong iki wis biaya jauh-jauh dari bermacam negara. Rugi teng mriku sulitnya luar biasa. Nopo malih kula panjenengan boten rugi teng Madinah. Makanya tapi lek benjing ketika Quran panjenengan pengen cedak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah kata Qurani, tambah kata ngamal Qurani, tambah kata hafalan Qurani, maka tambah dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Iku sing teng Madinah. Apa malih teng Mekah. Iku barometer nopo? Ka'bah niku napa ketika kula panjenengan nyawang Ka'bah niku tiyang benjing teng akhirat teng surga Allah niku Ka'bah orang niku masuk teng arasy Allah kayak teng Ka'bah niku. Paham maksudnya? Kalau pikir ya Allah Ka'bah ini batu diperintah oleh Allah dibangun oleh Nabi Adam, diperintah oleh Allah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi kalau Ka'bah ini dimuliakan oleh Allah, sampai saat ini yang mortal tentang tahu. Kenapa? Karena barometer wong sing berhasil benjing teng akhirat akan selalu bertawaf, akan selalu mortal teng arasy Allah adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lihat ini pancen bener bersih temenan, maka gampang kalau panjenengan benjing saged ziarah teng arasy Allah, teng arasy Allah. Iki barometer. Ujian kalau panjenengan lek duitnya dikeken daftar haji, dikeken budal umroh, mantul nonton ibadah teng mriku bayangaken kalau panjenengan dipanggil teng arasy Allah, dipanggil teng arasy Allah. Niku bayangaken Ka'bah niku lho, bayangaken Ka'bah. Wong padha nek disawang ya batu. Rubutane kaya niku wong. Tapi arti daripada kuluran panjenengan dikengken teng Ka'bah niku benjing akan merasakan yo nopo tawaf atau montor teng arasy Allah. Yang jelas arasy Allah boten saged digambarkan kali menung sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sing dibahas wa ma tahtas saro. Apa yang ada di bawah langit atau apa yang ada di langit atau di bumi ketujuh. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil dzikri, wa in tajhar apabila engkau, wa in tajhar lamun bantaraken sira bil qawli, ketika engkau mengeraskan suaranya dalam berzikir atau berdoa, falillahi waliyun anil jahri. Maka Allah niku tidak perlu dikeraskan suara. Jadi ketika bulan panjenengan berzikir, ketika bulan panjenengan berdoa kepada Allah, yang enggak usah bengok. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar. Wa fa'innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah itu mengerti apa yang kau samarkan dalam hatinya atau yang belum terlihat. Sirron ini bulan panjenengan ero tapi sama di sirino. Tapi wa akhfa kulo panjenengan dereng ero. Ini sirro wa akhfa. Tapi Allah ini semerep nopo mawon sing enek teng kulolan panjenengan baik keras atau lirik. Kecuali enek tujuan tertentu. Kayak kulolan panjenengan ngaji itu enek perlu dikerasno, yo kudu dikerasno. Nopo tujuannya cek kulolan panjenengan semangat. Boleh kulolan panjenengan dikir banter suarane cek semangat, cek boten ngantuk. Wis dikerasno mawon cek pancet ngantuk. Sallallahu Muhammad. Jadi ini tujuan tertentu dikir niku boleh dikerasno. Tapi lek tujuannya cuk Allah mendengar boten usah. Paham maksudnya?
Lek tujuannya Allah dungo kulapannya cek dikami Allah kronobat perbuatan tapi lek krono menyampaikan cek orang lain termotivasi. Jadi orang lain cek katut kan. Kurang panjenengan mengeraskan suaranya maka dikurang angsa. Tapi lek tujuannya cek dikami oleh Allah boten angsa. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ini sumerep ngopo mawon sing kula panjenengan samarkan suara hati. Bahkan nopo sing kula panjenengan boten sumerep Allah sudah lah. Kula panjenengan kan dereng mesti sumerep. Nopo sing kula panjenengan lakoni. Meskipun dilakoni tapi durung ero hasilnya. Tapi Allah pun sumerep. Niku yang namanya wa akhfa. Fala tajhad nafsaka bil jahli. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia dan Allah memiliki nama 99 yang tercatat dalam hadis. Bermacam-macam hadis menjelaskan namanya Allah yaitu terkenal dengan asmaul husna. Wa hal ataka haditsu Musa iqra'a narum faqala li ahlihim kusu inni anastu naron la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Jadi mantun menceritakan tentang ceritanya Nabi Muhammad, baru menceritakan Allah menceritakan mana ceritanya Nabi Musa. Bayang nopo kok Nabi Musa diulang-ulang ceritanya. Karena orang-orang Yahudi ini selalu membantah kenabian Nabi Muhammad. Diceritakan layak nopo Nabi Musa ketika menghindar hal ada hadis Musa. Bayang Nabi Musa mawon menghadapi Fir'aun ketika membunuh seseorang Kipti, orang yang keturunan asli Mesir, Kipti namanya, yang dipukul oleh Nabi Musa meninggal. Nabi Musa lari menghindar dari keramaian, menghindar dari kerajaan Fir'aun selama 10 tahun. Bayang seorang nabi, seorang rasul. Itu anak ketika sudah kembali. Ini ceritanya kan tentang surah Toha, ini ceritanya ketika sudah bersama keluarga. Jadi Nabi Musa ini sudah bersama keluarga. Setelah lari 10 tahun, ketemu dengan dua orang perempuan. Ternyata putra putri ini Nabi Su'aib. Ternyata nopo dikeket nilmu kambing, mengembala kambing. Jadi rata-rata seorang rasul ini, seorang nabi, seorang rasul, rata-rata ini memelihara kambing. Kenapa kok diteskan kambing sebelumnya? Karena letian memelihara kambing itu. Wong memelihara kambing mawon sakit, nopo malih memelihara manusia. Jadi kambing itu dipelihara, diimuni, digoreng rumput, di nopo namanya digiring ke tempat-tempat yang subur. Niki nabi niki lek giring umat kita terus ngoten. Makanya Nabi Muhammad, Nabi Daud, bahkan cerita Nabi Daud tentang surah Al-Baqarah itu, Nabi Daud ketika badai perang. Niku dalam keadaan masih mengembalakan, enggak niat nilok perang itu enggak niat Nabi Daud. Tapi lek wong sak iki disuruh ngembala kambing kowe salah-salah semua. Malah ada istilah itu, lek wong cari pemimpin itu carilah orang yang mampu memelihara. Ngengo kambing. Jadi memelihara umat. Bukan menjadi orang yang jadi pedagang kambing. Lain wong jadi pedagang kambing di wong sing ngingo kambing. Lek wong sing ngingo kambing diombeni. Dengan kotorane diriciki tempate. Terus lek makanane diganti, terus sing diberi panganan seger terus. Coba lek wong pedagang kambing. Lek depan hawangan wong pedagang sing rawat kambing. Lek gak gelem diseret. Maksudnya, jadi kubedanya orang-orang yang rasul, orang-orang yang memelihara umat. Ya, termasuk Nabi Musa. Mas kawinnya menikahi putrinya Nabi Su'aib itu adalah mengembala
Menambah kambing ngantos 10 tahun. Mas kawin ini kira-kira lare noman kan iki mas kawin iki kok kambing dhisik ngono. Kira-kira ini sing gelem nopo. Kula sing ngene napa derek ningo kambing iki kiai. Jadi ngaritno. Mari ngarit dikengken nopo nang tedusi. Mati tedusi dikuatno kotoran iki lho anu teng kandang. Kuate mek 3 bulan. Wah. Ora loro. Kalau nopo nek ngomong mikul banyu sih, dereng enek sanyo. Ternyata lari-lari sani wis boten pati gendut. Untuk mempraktekkan mempraktekkan karakter. Karena kambing ini boten sembarangan piang ini. Kambing ini boten dilusi, boten manut. Tapi ketika akrab gitu enak aja namanya. Ketika akrab. Ini mungkin para nabi, kan masuk Nabi Daud, jadi langsung jadi raja. Nabi Sulaiman yang punya raja kayak apa? Sinten membawain Nabi Daud. Nabi Daud mengembala kambing. Dekat di perang ini sih mengembala kambing. Jadi ketika tengah mengembala kambing, ini pasukannya Raja Tolut, Buddha. Nabi Daud ini daftar. Dekat itu di rombongan. Nanti perang, aku melok. Padahal dia sih mengembala kambing. Aku melok. Gak oleh usik cili. Nabi Daud ini usik cili. Gak oleh. Maksud, hari oleh. Gitu. Ternyata nopo. Ternyata Nabi Daud ini setiap mengembala kambing itu megang ketepeng. Ternyata jalur yang ditulis tentang Al-Quran surah Al-Baqarah itu diketepeng Nabi Daud. Hari Nabi Daud itu mampu membunuh raja yang ditakuti oleh orang-orang Bani Israel waktu itu. Hari Nabi Daud diangkat menjadi panglima perang. Jadi dari pengembala kambing mula-mula jadi jenderal. Mari jadi jenderal, jadi raja. Jadi raja, jadilah ada keturunan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena riado poso Daud. Jadi bengi melek, siang kok poso. Jadi mengembala kambing. Paham nggih? Awalnya mengembala kambing, nek kula panjenengan apa gak poso? Wong kerja soro. Nah, wis kerja ning ngarit, jadi kira Nabi siyen itu gak ngarit. Ngarit sedoyo. Nah, jadi kula panjenengan cek paham, termasuk Nabi Musa. Itu anak ketika sudah 10 tahun diizinkan membawa keluarganya. Ketika di tengah-tengah dia berada di jalur sebelah kanan Gunung Turisina nyalilah itu anak. Ternyata ada sinar, ternyata cahaya Allah berberiku. Istrinya ditinggal begitu. Istrinya ditinggal, Ari membawa perintah. Ari istrinya ditemukan oleh orang-orang yang mencari atau rombongan musafir pedagang. Jadi istri yang ditinggal oleh Nabi Musa yang akan dibawa ke Mesir itu ditinggal di sela-sela bukit Turisina. Ditemukan oleh rombongan yang diwasulakan karena dikenal putrani Nabi Suhaib. Diwasulakan mana? Jadi Nabi Musa berangkat karena perintah Allah bersama Nabi Harun. Jadi proses perjuangannya para nabi dan rasul. Dan termasuk Nabi Muhammad diceritakan orang-orang kufar Mekah. Karena orang-orang Yahudi waktu itu selalu berbosi. Oleh Nabi Musa ini memiliki seperti ini. Hari diceritakan dari Al-Quran ini, Nabi Musa itu memberikan oleh Allah diperintah, terus diceritakan kayak Musa. Ini mematahkan pendapat-pendapat orang-orang Yahudi yang selalu mentai orang-orang kafir kufar Quraisy Mekah. Jadi dari ayat sampai sebut Ali atiku min habi qobasin. Jadi al jidu ala nari huda. Jadi wis sampai enteni kene aku tak akan menuju sinar yang ada di bukit Turisina. Ternyata bukan api temenan, ternyata cahaya Allah yang nampak memberiku dari yang namanya hidayah. Dan kuluran panjenengan tangbun di ene hidayah, tangbun di ene kebaikan, tangbun di ene sing nopo ngejak ningkat no iman takwa dumateng Allah.
kula panjenengan ati kula panjenengan mudah kadut. Mudah terpengaruh. Tempun di tempat yang selalu merusak iman dan takwa, ati kula panjenengan nopo sulit untuk dipengaruhi. Jadi kira kula panjenengan imane kuat. Dan mugi-mugi iman kula panjenengan saged istiqomah, saged kuat ngantos husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.